seluruh tubuh, dan juga ada yang jantung ke paru. Kemudian bahwa darah dari jantung itu membawa oksigen dan nutrisi lain kepada jaringan sampai ke tingkat sel, kemudian setelah habis terpakai oleh di tingkat sel, darah akan dikembalikan lagi ke jantung, tadinya kayak oksigen, kemudian yang kembali ke jantung itu, tentunya oksigennya berkurang, justru lebih banyak CO2-nya, baru nanti dibuang pada saat respirasi ini, gitu aja. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa sel kita itu hidup, bisa bekerja dengan baik tentunya karena adanya energi. Dengan siklus Krebs yang mau dibutuhkan bahan dasarnya adalah oksigen dan glukos. Kalian sudah tahu tentang siklus Krebs ya kan? Yang nantinya akan menghasilkan 38 mol ATP dan sedikit sisanya itu laktat. Kalau tidak terjadi suatu metabolisme aerob, maka yang terjadi adalah metabolisme anaerob, tidak ada oksigennya, sehingga yang tercipta justru hanya 2 mol ATP, tentunya tidak cukup untuk terjadi menghasilkan energi yang dibutuhkan, dan menghasilkan lebih banyak laktat, 36 mol. Itu nggak bagus. Nah, jadi ini adalah definisi dari shock, yaitu turunnya perfusi daripada organ-organ vital yang akhirnya akan menuju kepada oksigen yang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan daripada metabolisme di tingkat jaringan dan sel. Singkatnya bahwa delivery oksigen itu tidak bisa memenuhi daripada kebutuhan oksigen, ya. Oksigen supply lebih kecil daripada oksigen demand. Nah, itulah dia shock sebenarnya, bukan hipotensi, lebih cepat dibilang dia hipoperfusi, bukan hipotensi ya. Paham ya? Nah, di tingkat seluler tentu saja penurunan daripada oksigen untuk yang akan diproses dengan siklus Krebs di mitokondria tidak menghasilkan ATP yang sebagaimana seharusnya, justru menghasilkan laktat yang menuju kepada asidosis laktat. Ingat, asidosis itu adalah salah satu trace of death ya, hipotermia, asidosis, dan apa satu lagi? Astagfirullahaladzim. Lupa, nanti cari ya. Shock. Nah, bukan tentang turun tensinya turun nggak apa-apa, tapi kalau masih tercipta perfusi yang bagus ke jaringan, nggak masalah. Tapi kalau udah hipoperfusi, nah itu yang berbahaya. Apa aja? Nah ini dia, kita memasuki tentang tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock itu apa aja? Selalu kita kalian biasakan itu mencari masalah, mengurutkan suatu itu selalu sistematis, sesuai dari atas ke bawah, misalnya kan secara organ tuh bahkan, atau dari penting ke yang yang kecil-kecil. Nah, di sini diurutkan ada seperti mnemonik atau singkatan B1 sampai B6. Yang mana ini sebenarnya adalah modifikasi daripada ABCD ya, ABCD. Nah, dari airway, breathing-nya, baru sirkulasi seperti itu ya. Nah, di sini B1. B1 itu breathe, bernafas. B2 nanti blood, B3 nanti brain, B4 nanti bladder, B5 nanti bowel, baru nanti bone gitu ya, bone, tulang. Kalau di B1 apa tanda-tanda shock? Sesak nafas atau pernafasan yang meningkat, RR-nya meningkat, pernafasan dengan cuping hidung, atau dia dengan retraksi iga. Jadi gini, takipnu adalah tanda kedaruratan. Takipnu itu nggak pernah ada yang bagus. Nafas di atas 20 atau di atas 20. Normalnya kan kita paling tinggi dewasa itu 20. 22 itu berarti dia ada sesuatu untuk kompensasi. Apalagi di atasnya 30, 40 atau lebih, itu bahaya. Ya kan? Kemudian blood itu tanda gampangnya melihat shock itu seperti apa. Pegang aja langsung ujung-ujung akral jarinya. Kalau udah dingin aja, kita udah, aduh ini nggak beres nih, ini dingin ini tangan, ujung-ujung jarinya. Nah, apalagi kalau kita kita tekan kukunya selama 5 detik, kemudian kita lepaskan,
ya kan, itu melihat capillary refilling time. Kalau udah di atas 2 detik, nah itu juga coba kalian cek sekarang. Jempol kalian lihat kemerahan, ditekan pakai kita tekan pakai jari kita, jempol yang satu lagi, jempol kanan misalnya kan 5 detik, lepas. Kembali merahnya itu pasti kan di bawah 2 detik. Kalau di atas 2 detik, berarti hati-hati bahwa itu tanda-tanda shock, ya kan? Nggak mungkin kalian sekarang ini lagi box-box ini terus ada shock. Tapi kalau anak-anak, bayi, jangan di kukunya ditekan, di telapaknya boleh ditekan. Telapaknya ditekan 5 detik, lepasin. Nah, kemudian melihat, nggak usah ngukur tensi kan kelamaan tuh. Pakai manset lagi, stetoskop lagi, dengerin lagi, langsung raba aja nadinya. Meraba nadi itu bakalan bisa 3 yang kita dapatkan. Pertama, frekuensinya. Kalau frekuensinya cepat, di atas 100, nah itu hati-hati, tanda-tanda termasuk tanda-tanda shock. Kemudian nadinya terabanya halus, jauh gitu, hentakan yang nggak kuat, itu juga tanda-tanda shock. Kemudian kita bisa menilai, itu 2 ya, untuk tanda-tanda shock. Tapi kita bisa menilai juga bahwa dia irregular atau irregular. Nah, kalau ada irregular, bisa jadi shocknya mungkin akan ada penyebabnya di sekitar jantung, ya kan? Kemudian B3, brain atau kesadaran. Tanda-tanda shock itu apa? Ya, kesadarannya itu turun, terganggu, menurun atau tidak normal gitu ya. Ada yang bilang altered mental status, atau dia penurunan kesadaran, dia anxious, confused, bingung, letargi, atau letargi itu kayak apa namanya? Letargi itu apa ya? Dia itu pokoknya seperti orang yang mau bangun susah dibangunin, ya, atau kombatif, gelisah dia. Gelisah, jangan misalnya kalian temukan pasien ya kan, masuk ke IGD, orangnya gelisah, kalian pegang tangannya dingin, pucat, diraba nadinya halus, nafasnya cepat, terus dia kayak nggak bisa tenang tuh, baring kanan salah, baring kiri salah, gelisah, mau duduk, mau itu, mungkin dia sedang dalam keadaan shock, hipoksia cerebri dia kan, jadi dia kayak orang bingung gitu, bahkan dia mikir aja mungkin nggak bisa, dia serba salah dia. Nah, itu juga tanda-tanda shock. Kesadarannya nggak bagus. Apalagi kalau udah ngantuk dalam, harus dengan rangsangan nyeri dibangunin, ya itu juga merupakan tanda-tanda shock di sistem brain ya. Kemudian kalau mau dilihat lagi ke bawah, urine output-nya kita lihat bladder-nya. Tentunya dalam keadaan shock, karena ginjal itu adalah organ yang sangat banyak membutuhkan perfusi, banyak membutuhkan dia kalau berkurang aja cardiac output, yang paling sering dikorbankan, yang pertama dikorbankan itu yang gampang terlihat langsung memiliki respon itu adalah urin. Dia akan memperkecil produksi daripada urin. Dia menahan air itu supaya volume tetap terjaga. Nanti kita mungkin mudah-mudahan nanti ada ini ya, sedikit mekanismenya ya. Nah, kalau pada trauma, jadi shock itu ini ada diferensiasi klinis daripada shock, yaitu akibat perdarahan dan bukan akibat perdarahan. Nah, yang selain dari perdarahan itu apa? Nah, dibagi di sini ada kardiogenik, tensi pneumotorak, neurogenik, septik, atau anafilaktik. Tetapi nanti akan ada pembagian shock yang lebih baik, yaitu ada 4 ya, shock hipovolemia, shock kardiogenik, shock distributif, dan shock apa satu lagi? Shock apa satu lagi? Ada yang tahu? Kardiogenik, hypovolemic, distributif, sama Izin menjawab, nanti ya. obstruktif. Ya, oke. Nah, ini adalah hemodynamic tree. Hemodynamic tree ini harus kalian pahami. Bangun tidur ditanya pun langsung tahu ya, bahwa tekanan darah yang kita ukur-ukur itu tergantung kepada 2 keadaan, yaitu keadaan dari cardiac output dan total peripheral resistance, atau systemic vascular resistance gitu, tahanan perifer ya, tahanan daripada perifer.
Cardiac output dengan tekanan perifer. Tekanan perifer itu maksudnya apa? Waktu, ya nanti, sebentar. Di atasnya, cardiac output itu dipengaruhi oleh stroke volume dan heart rate. Sedangkan stroke volume itu dipengaruhi oleh preload, kontraktilitas, dan afterload. Nah, ini udah tahu ya. Dibayangkan kalian peredaran darah sistemik, mulai dari pengisian jantung, preload, ya kan? Preload dan afterload. Ya, kemudian jantung kontraksi, dia memompa, setelah dia mengembang, terisi darah, kemudian dia memompa, terciptalah stroke volume. Stroke volume itu adalah volume setiap kali darah memompa. Kemudian dengan heart rate yang normal, tercipta dia cardiac output. Nah, cardiac output ini mengalirnya darah dalam 1 menit, ya kan, berapa banyak itu, melewati daripada seluruh pembuluh darah. Tentu saja di pembuluh darah itu kan ada tahanan. Dia tergantung dari kekentalan daripada darah, viskositas darah kan, kemudian dia tergantung dari lumen diameter daripada pembuluh darah yang dilewati. Kalau kecil ya dia tahanannya lebih besar. Kemudian melewati vena, vena itu ada katupnya, ya kan? Dia ada katup-katupnya, jadi ada tahanan. Nah, baru karena adanya pompaan itu dan adanya resisten daripada perifer, makanya ada tekanan darah. Tekanan darah ini akan tetap menjaga tekanan yang cukup sehingga tercipta perfusi daripada jaringan. Jadi di ujung-ujung sana pun dengan tekanan yang terjaga, tercipta tekanan yang cukup untuk melewatkan oksigen yang dibawa dari darah itu ke sel. Nah, jadi kalau tekanan itu tidak terjaga, berkurang dia, maka darah tidak tersampaikan kepada tingkat sel, nggak seluruh darah yang membawa oksigen bisa digunakan oleh sel, maka terciptalah metabolisme anaerob, itu yang dikhawatirkan. Nah, ini yang udah hafal ya, kira-kira seperti itu. Nah, dan ini semuanya saling mengkompensasi. Misalnya preloadnya kurang, tentunya stroke volume turun, ya kan? Kontraktilitas kurang, stroke volume turun. Maka secara alami, itulah diciptakan tubuh kita itu selalu mencapai keseimbangan. Jadi untuk mencapai keseimbangan, stroke volume ini kurang kan? Bagaimana cardiac output supaya tetap bagus? Maka tubuh mengkompensasi dengan heart rate-nya dinaikkannya. Ya kan? Dia mau mengejar cardiac output. Waduh, nih dikit nih yang kita antar nih, udah heart rate-nya dikencengin supaya cardiac output banyak. Sehingga blood pressure tetap terjaga. Tetapi justru nanti heart rate yang tinggi itu justru akan menyebabkan siklus yang lebih berbahaya lagi. Ya kan, dan nanti berputarlah siklus yang sangat berbahaya. Artinya takikardi itu juga justru meningkatkan oksigen demand daripada tubuh. Nah, gitu ya. Dan dia bisa lelah kalau lama-lama kali terlalu lama takikardi, sehingga harus diatasin. Kalau memang karena volume yang kurang, tentunya kita berikan volume. Patofisiologi. Nah, ini dia respon daripada tubuh terhadap ketidakseimbangan itu. Misalnya di sini terjadi perdarahan akut, ya kan? Tentu akan seluruh tubuh itu bereaksi untuk mengembalikan keseimbangan tadi itu ya. Nah, ini adalah sistem-sistem yang terlibat. Ada sistem hematologik, kardiovaskular, renal, dan sistem neuroendokrin. Agak ribet, tapi kita keep it simple mudah-mudahan ya. Bagaimana sistem perdarahan hematologik dalam mengatasi suatu kekurangan darah atau kehilangan darah itu ya. Nah, pertama tentunya dia akan mencoba menghentikan perdarahan dengan mengaktifkan kaskadikoagulasi dan kemudian mengkontraksi daripada pembuluh darah. Ya, kita nanti dilihat bagaimana mekanismenya. Kalian harus tahu tuh patofisiologi. Karena patofisiologi kan agak susah tuh dihafal, tapi kalau nanti sering-sering atau sudah difahami, mudah-mudahan lebih paham gitu ya. Aktivasi daripada platelet ya. Jadi ada dua dalam menghentikan perdarahan ini. Ada kaskadikoagulasi, artinya apa nih? Pembuluh darah yang terluka atau robek tadi, nah itu berusaha ditutup kembali. Kemudian platelet akan berusaha dikumpulkan
sehingga nemplok ke pembuluh darah yang terbuka tadi, agregasi trombosit ya. Agregasi trombosit. Dia nempel ke itu. Artinya ada dua komponen, yaitu menutup luka tadi sama darah itu bisa cepat menggumpal dia, membeku. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, makanya ada pemeriksaan bleeding time, ada clotting time ya. Kalau bleeding time artinya jaringan itu udah bisa ditutup, tapi kalau nggak bisa ngeklot darahnya, misalnya dia ada kelainan darah atau dia misalnya apa namanya sedang dalam obat-obatan yang antikoagulan gitu ya, ya. Jadi darahnya nggak bisa membeku. Itu juga sama aja jadinya, nggak cukup kuat itu untuk menutup suatu kerusakan daripada pembuluh darah. Nah, jadi ada senjata lain, vasokonstriksi supaya aliran ke sana itu nggak terlalu banyak. Kemudian ini pada umum di sini diterangkan bagaimana caranya tubuh kita itu menghentikan perdarahan ya dari mekanisme yang ada. Ada complete clot fibrillation, water fibrillation. Nah itu setelah dia kalau memang seluruh komponennya bagus, maka dia akan tertutup. Nah, kemudian sistem kardiovaskular seperti apa? Nah, itu tadi. Kalau hypovolemik, seperti yang ya, tadi kita lihat di hemodynamic tree, kompensasinya adalah meningkatkan heart rate. Kemudian dia juga meningkatkan kontraktilitas. Dia berusaha memompa itu lebih kuat, karena yang dipompakan sedikit. Nah, tetapi tentunya, seperti kalau kalian tahu Starling Law, kontraksi itu, dia tergantung daripada peregangan awal kontraksi otot jantung ya. Seberapa banyak, semakin tinggi dia teregang, terisi oleh cairan atau darah, maka semakin kuat kontraksinya. Kalau dikit yang masuk, ya kan, tentunya kerjanya sangat keras karena peregangannya sebenarnya sedikit. Nah, sehingga dia memompa itu butuh tenaga yang sangat banyak. Konstriksi daripada pembuluh darah perifer. Nah, ini juga nanti tergantung tentang bagaimana dia mekanismenya itu ya. Baroseptor yang ada di carotid arch, aortic arch itu menilai, ini kayaknya kita kurang cairan ini. Kayak mana nih? Ya udah, jadi dia mengirim sinyal ke banyak sistem ya, termasuk ke ginjal, jangan keluarin urin banyak-banyak, kemudian termasuk ke perifer, terjadi vasokonstriksi, ya seperti itulah tubuh kita itu. Saling berkomunikasi mereka. Juga respon daripada itu redistribusi kepada organ-organ yang penting-penting aja dia kasih banyak, yaitu kepada otak, jantung, ya kan, dan paru-paru. Tapi kalau ke ginjal, ginjal nanti aja lah kita kasih, ya kan. Ini kita lagi penting nih, jantung, paru-paru, otak nih. Apalagi kulit, ya kan. Makanya terlihat dingin dia. Nggak ada lagi peredaran darah, dia menjadi lebih dingin, kulitnya jadi dingin, muscle juga, GI tract juga dikorbankan. Lama-lama bisa ulcer, ulcus bleeding. Nah, kepada sistem renal, nah ini nanti dibaca-baca menarik ya kan, bagaimana di tingkat seluler itu, biomolekuler itu respon daripada tubuh. Tentunya ada algoritmnya, ada path-nya, jalur-jalurnya. Nah, ya kan, meningkatkan renin, sekresi renin pada aparatus digital glomerulus, kemudian mengubah daripada angiotensin jadi angiotensin 1, yang intinya nanti apa? Intinya adalah vasokonstriksi sebenarnya nanti semuanya nih. Ya, vasokonstriksi supaya dia tidak terjadi perdarahan yang lebih banyak lagi. Kemudian itu tadi dia menahan daripada air untuk nggak dikeluarin. Air dan garam ditahan supaya bisa direabsorpsi lagi nanti ya di mana ya? Direabsorpsi kembali air dan natrium itu kalau nggak salah masih di loop-nya Henle ya. Atau di sebelumnya, pokoknya tepat sebelum sekresi lah. Nah, neuroendocrine system bagaimana? Inilah peningkatan daripada seluruh hormon
yang bisa membantu yang vital-vital tadi ya. Termasuk dia adalah meningkatkan daripada antidiuretik hormon tadi supaya termasuk menahan air tadi itu ya. Nah, meningkatkan blood pressure, nah ya seperti itu. Nanti coba untuk detailnya dilihat di mana nih? Di mana nih lihatnya, Dava? Baca kayak gini di mana? Di buku fisiologi lah ya kan? Iya, Mana ya? Ganong ya? Ya iya kan. gitu. Nah, nanti kalau tentang patofisiologinya mungkin nanti di Sylvia A. Price itu bagus sih menerangkan patofisiologi. Nah, hemorrhagic berarti hipovolum kan? Hemorrhagic itu hipovolum. Kita akan kehilangan dua komponen itu kalau terjadi perdarahan, yaitu volume dan juga HB. Jadi, udahlah volumenya kurang, yang membawa kurang, HB-nya yang mengikat oksigen juga kurang. Nah, dia akan menginduksi daripada refleks baroreseptor yang tadi ya kan, sinyal-sinyal tadi supaya dia vasokonstriksi, meningkatkan kontraksi, kemudian kemoreseptor refleks, mereabsorpsi daripada air dan natrium, mencegah daripada cerebral ischemic gitu. Terjadi dia. Jadi kalau misalnya vasokonstriksi itu tentunya aliran darah perfusi ke organ-organ itu menurun. Nah, kalau pada otak ya bisa iskemik, ya bisa turun kesadaran udah. Jadi ini juga memicu kepada meningkatnya SVR tadi ya, tahanan perifer tadi. Dan juga cardiac output ditingkatkan karena heart rate-nya tinggi. Nah, dia nggak vasodilatasi, jadi justru makin vasokonstriksi, ya kan? SVR dipertahankan. Kebayang nggak kalau misalnya ada pompa air, terus ada selang. Nah, dalam keadaan darurat, supaya menghemat airnya, nggak banyak kali keluar, tentunya dikecilin selangnya kan. Dan mengecilkan selang itu juga meningkatkan tekanan kan. Kalian kalau mau nyemprot bunganya agak jauh, itu lubang daripada selangnya agak ditekan sedikit, ditutup sedikit, supaya tekanannya tinggi, jadi nyampe airnya ke sana. Nah, seperti itu juga sebenarnya. Divasokonstriksikan supaya nyampe tekanannya, perfusi tetap terjaga di tingkat sel. Seperti itu. Bang Agus, volumenya dikecilin dikit boleh? Tahu nggak? Itulah jarang dipakai, Pak. Tahu deh. Nah, kemudian shunting blood to vital organs. Jadi dia pilih kasih untuk menutup, menyeleksi menyekat daripada peredaran darah itu cukup di organ-organ vital aja. Masih panjang ini ya, udah setengah jam. Patofisiologi hypovolemic shock. Dipandang-pandang aja dulu ini diagramnya. Nanti mudah-mudahan sih kalau kalian membaca akan paham. Halo. Nah, atau dipandang-pandang yang biru-biru itu aja tuh, yang ungu-ungu. Ya kan? Volume loss. Aduh, catecholamine release, autonomic tone, autonomic tone. Ya kan? Masing-masing organ itu memiliki suatu sistem otonom, ya kan? Ya. Ginjal ngerjainnya apa? Jantung ngerjainnya apa? Inilah kalian lihat. Heart rate meningkat, kapasitas vena menurun supaya mempertahankan perfusi. Tapi kalau nggak diganti-ganti juga volumenya, ya makin beratlah mereka mengkompensasinya sehingga nggak dapat oksigen, terjadi cellular hipoksia, ya kan? Nah, hipoksia di tingkat sel. Turunlah ATP, laktat semakin tinggi, ya kan? ATP turun, acidosis laktat makin tinggi, makin nggak mau kontraksi tuh ototnya. Otot jantung maksudnya, makin berat. Ya kan? Cellular function impaired. Seluler kalau udah di tingkat jantung ya dia malas, lemot jantungnya, ya makin berat ya kan? Bisa menunjukkan kematian. Begitu kira-kira. Nah, mulai dari cellular function impaired itu ke bawah, itu semuanya di tingkat seluler. Leakage daripada lisozim, ya kan?
autodigestion daripada seluler, akhirnya dia pecah, apoptosis, nggak bisa balik lagi itu mati selnya. Ini juga ya, bla 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 mati. Nah, itu aja lah intinya ya. Selnya mati udah berat. Sel apalagi sel otak ya. Sel otak mati itu nggak bisa berganti deh. Kalau yang lain bisa regenerasi. Sel otak mati ya udah mati. Hilang dia, makanya ada astagfirullahaladzim. Ada suaranya ya. Kalian dengar suara itu? Cuman yang pasien monitor itu aja, Dok. Oh bukan, ini tiap ganti slide ada suaranya, efeknya dikasih ini pakai efek suara kacau. Kompensasinya, shock itu bisa terkompensasi, bisa stage of shock ya. Pertama compensated shock, yaitu tadi shocknya masih bisa dikompensasi tubuh kita tadi melalui daripada 4 sistem tadi ya. Sistem apa aja tadi kalau ingat? Hematologik, kardiovaskular, renal, dan juga apa yang terakhir? Neuroendokrin. Neuroendokrin, oke, good. Ya kan? Nah itu masih bisa dikompensasi supaya intinya mencapai suatu equilibrium, keseimbangan kembali, meningkatkan heart rate, kontraksi, ya kan? Nah, kemudian itu meningkatkan fungsi respiratori, bronkodilatasi ya. Kalau vesselnya konstriksi, bronkus itu dilatasi. Kalau sempat sistem badan kita justru jadi ikut-ikutan vasokonstriksi, ya kan, bronkokonstriksi, makin sesak nafas, wheezing. Nah, tentu saja sistem simpatis yang terangsang di pernafasan itu dia akan membuat bronkodilatasi sehingga kita bernafas lebih lega karena kita lagi butuh nih oksigen banyak-banyak. Masa kita lagi dalam keadaan gawat, tubuh kita malah mempersikit oksigen masuk menghambat gitu ya. Nah, kemudian akan seperti itu terus, heart rate akan tinggi terus, vasokonstriksi terus, bronkodilatasi terus sampai teratasi itu permasalahannya, ya kan? Maka yang kita lihat adalah takikardi, perfusi akralnya dingin, dan juga penurunan kesadaran, ya kan? Nah ini dikasih tahu, some medication such as propranolol can hide signs and symptoms. Kenapa dia? Propranolol kenapa? Karena dia menahan daripada kontraksi, ya kan? Dia memperlambat kontraksi, heart rate jadi lebih lambat gara-gara obat. Jadi nggak muncul takikardinya, hati-hati. Jadi makanya selalu anamnesa itu penggunaan obat-obat, riwayat penggunaan obat itu penting. Apa saja sih yang dimakannya? Ada nggak yang dia mengganggu daripada tanda-tanda vital yang akan kita periksa? Seperti itu. Kemudian kalau sudah terkompensasi, tapi tidak ada perbaikan juga, artinya kita nggak ngasih dia transfusi, nggak kita kasih dia cairan dari hemorrhagic shock tadi ya, tentu saja kompensasi mulai patah, ya kan? Bagaimana patahnya kompensasi? Yang tadinya heart rate naik gara-gara mempertahankan tensi, artinya heart rate tinggi, tengok tensinya, oh tensinya masih oke. Tapi ini heart rate tinggi, tensinya mulai turun, waduh, artinya udah nggak terkejar lagi nih. Udah nggak terkejar dia lagi, meningkatkan heart rate sudah tidak mempengaruhi blood volume lagi nih, ya kan? Cardiac output turun. Bagaimana cara melihat cardiac output turun? Ya kalau dari ke indikator mayor tentunya ya tensi tadi, ya kan? Kemudian akral tadi yang kita pegang, heart rate tadi yang halus, dingin, akralnya dingin, capillary living time tadi yang turun, ya kan? Itulah dia. Tapi kalau misalnya pakai monitoring yang lebih invasif bisa dilihat atau pakai apa namanya? USG jantung. Eko ya. Echocardiograph. Kemudian apa namanya? Pada akhirnya ya udah ujung-ujungnya berikagat pada kematian sel tadi ya. Easier to detect than compensated shock. Nah iya, nih capillary living time mulai tinggi. Heart rate tingginya itu, heart rate yang meningkat itu udah kayak gitu terus, nggak bisa teratasi. Ya kan? Pulsnya kita raba itu cepat sekali ya kan?
Kemudian dia sudah mulai agitasi, kayak orang kelelahan dan bingung orangnya. Karena hipoksia cerebri, udah nggak bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya itu otaknya. Mikir pun nggak bisa dia. Apa yang dilakukannya pun dia nggak tahu itu kadang. Ya, seperti itu ya. Ujung-ujungnya ya cell death ya. Nah, mungkin bisa direstasi, tapi mungkin nanti dia akan mati karena sudah terpengaruh, udah rusak, udah shutdown semuanya, renal udah shutdown, liver udah shutdown, bisa sepsis atau RDS. Ya. Nah ini dia. Sebenarnya pada saat tadi dia mengkompensasi, itu tubuh itu sangat bekerja keras. Permintaan oksigen justru jadi lebih tinggi. Artinya kalau nggak kita atasi, nggak kita kasih oksigen suplemen, bahkan kita istirahatkan dia dengan mengambil alih pernafasannya atau intubasi, kemudian memberikan dia oksigen 100%, itu jadi lebih berbahaya. Ya kan? Nggak kita restasi cairannya, tetap nggak ada volume, tetap nggak ada HB, tetap nggak ada tekanan, ya kan? Kalau kita kasih volume aja tanpa HB atau cairan itu misalnya, setidaknya dia akan kontraksi jantung itu kembali, ada yang dihantarkannya. Jadi yang sedikit itu HB-nya, HB yang sedikit itu bisa terhantar. Ini kalau volume juga nggak terisi, apa yang mau dihantarkan mereka, kan gitu. Nah, kemudian seluruh daripada ini tadi, respon-respon daripada tubuh tadi di tingkat di sistem saraf, jantung, paru-paru, neuroendokrin, ginjal, nah, itu saling membantu, tetapi justru mencederai mereka sendiri. Itu ya, worsening shock, vicious cycles. Masuk kita ke asesmen awal. Kalau breathing, ya kan? Nah, ini adalah tanda-tanda normalnya. Tapi kalau shock, takikardi, dingin, itu kita udah lewatin. Ya, kita udah tahu ya. Wah, ini kalau airway breathing bermasalah, cepat dia, sirkulasi bermasalah, harinya cepat, takikardi, dingin akralnya, capillary rhythm time turun, itu tanda-tanda shock. Ya kan, kalau airway breathing oke, nah ini takikardi, ini shock. Ini adalah, udah pernah lihat ya? Udah pernah lihat, kelas perdarahan. Apa tanda-tandanya, bagaimana menggantinya. Kehilangan cairan kira-kira berapa persen. Nah, kemudian non-hemorrhagic shock ini dibagi. Oke, kita coba satu-satu ya. Cardiogenic shock. Cardiogenic shock ini intinya adalah tulisan yang merah besar itu di bawah. Pumping dysfunction. Jadi memang si jantung ini kan memang fungsinya untuk memompakan darah. Ya kan? Kalau dia disfungsi, gara-gara apa? Ya banyak. Kardiomegali, kegendutan, kelainan katup, kegagalan katup, ya kan? Misalnya dia ada miokarditis. Nah, semua kelainan yang karena yang ada di dirinya sendiri itulah yang menyebabkan cardiogenic shock. Nah, miokardial, intinya miokardial dysfunction ya. Otot jantungnya itu udah disfungsi. Nah, meningkatnya kita bisa lihat daripada meningkat enzim jantung. Terus kita echo itu bisa tahu tuh hypokinetic wall, misalnya dia kan nggak ada fungsi kinetis daripada dinding jantung itu nggak bagus ya, jelek lah dia pompaannya. Artinya kalau jelek pompaan maka darah tidak terhantarkan. Tensin pneumotoraks, kenapa ini bisa menyebabkan shock? Nah, ini adalah termasuk sebenarnya ke dalam shock apa nih? Betul. Obstructive shock ya. Siapa tadi jawab? Ada yang lagi makan, ada yang minum, ada yang lagi lari nggak nih? Recording in progress. Ada ya? Ada lagi sepedaan nggak ada? Nggak ada ya? Ngemil ada lah ya. Ini kan banyak juga yang nampaknya cuma hidung ke atas saja nih, nggak nampak kelihatan mulutnya, mungkin dia lagi ngemil. Oke, jadi ini termasuk salah satu obstruksi shock. Kenapa? Karena obstruct. Siapa yang diobstruksinya? Jantung. Jadi apapun keadaan yang menyebabkan jantung itu
nggak bisa bergerak dia di ruangannya, terhimpit dia, yaitu obstruksi jantung, cardiac tamponade, tension pneumotoraks, ya kan? Tension pneumotoraks ini kan menyebabkan jantung nggak bisa mengembang sempurna, orang ditahan dia. Jantungnya bagus sih, volumenya ada, darahnya ada, kontraksinya bagus, tapi dia nggak bisa bergerak, ngerti kan? Dihimpit dia. Dihimpit sama tension pneumotoraks, adanya udara masuk ke dalam pleura, sehingga paru-paru kolaps bahkan sampai jantung terdorong. Nah, melihatnya seperti apa? Ya tanda-tanda pneumotoraks lah ya. Suara paru bahkan bisa sampai menghilang, ya kan? Di perkusi hipersonor. Tetapi TVJ itu meningkat kali, orang tertahan. Vena jugularis itu jadi melebar karena dia mau turun ke bawah, nggak dikasih, nggak bisa masuk dia kembali ke jantung. Ya, sering-sering membiasakan melihat TVJ pasien. Ada tuh yang lebar-lebar kali dan dia sangat pulsatif gitu ya, apa melebar lah ya, sangat melebar. TVJ ya, tahu TVJ kan, Grace ya? Tahu dok. Tekanan vena jugularis. Oke. Tentunya dia takikardi. Dia takikardi tapi hipotensi. Kenapa hipotensi? Iyalah nggak ada darah yang dipompakan. Bahkan yang mau balik ke dalam darah, preloadnya aja terganggu. Kalau udah tension pneumotoraks, itu mengancam nyawa ya. Tension pneumotoraks harus segera di relief. Mediastinum tergeser, venous rhythm terganggu, hati ya. Venous rhythm terganggu. Next. Habis. Waduh, macet rupanya tadi. Kirain habis. Udah mau terima kasih, mau gitu. Neurogenic shock dan spinal shock. Ini termasuk shock apa? Ada yang bisa jawab? Ada, tapi dalam hati. Oke, saya bantu untuk menyuarakan hati Anda. Neurogenic shock dan spinal shock ini termasuk shock distributif. Distributif itu maksudnya apa? Ini perkara penghantaran ya. Jadi tadi ada perkara pompa, kemudian pompa itu ada yang ganggu enggak? Kemudian ini yang menghantar, yaitu jalannya, pembuluh darahnya. Kalau terjadi neurogenic shock atau spinal shock, maka tonus daripada pembuluh darah itu terganggu. Apalagi dia di tingkat cederanya itu di tingkat servikal ya. Simpatisnya jadi menurun sehingga yang dominan adalah parasimpatis. Parasimpatis itu apa? Vasodilatasi. Tapi dia nggak takikardi. Karena yang bikin takikardi itu simpatis. Karena parasimpatis dominan dia nggak takikardi. Dan tidak vasokonstriksi. Ngeri kan? Ya kan? Udahlah dia pompaannya sekali-sekali, memompa jantungnya sekali-sekali. Ya kan? Yang dipompakan banyak sih. Nah, tetapi selangnya tadi terlalu lebar. Ya kan? Kalian bayangkan kalian punya keran, kalian pasang selang, tapi selangnya lebar kali selebar ember atau selebar tong. Ya kan aliran airnya itu kan cuma mengalir merembes gitu aja kan? Nggak ada tekanan berarti. Inappropriate vasodilatasi, inadequate pump function sehingga menyebabkan shock. Ya kan? Tapi perifernya hangat tuh, lihat tuh. Hipotensi, tapi perifernya hangat. Karena sih darahnya ada yang terpompakan ada. Gitu. Hati-hati. Septic shock juga ya. Septic shock ini juga menyebabkan vasodilatasi yang sangat hebat di seluruh tubuh. Ya. Kalau shock pada trauma udah ya perdarahan lah akibatnya ya. Hilang volume, hilang darah merah. Darah merah bawa apa? Darah merah bawa HB. HB bawa apa? HB bawa oksigen ya. Resusitasi cairan, klasifikasi perdarahan. Ini udah paham ya? Nah, perdarahan kelas 1 sebenarnya nggak perlu diganti ya. Dia cuma kehilangan sekitar di bawah 15% daripada cairan tubuhnya. Estimasi blood volume itu berat badan dikali 70 ya. Pada dewasa, kalau pada anak-anak itu sekitar 80, pada bayi 90% ya. Dikali 90 itu
Nah, ini contohnya apa? Perdarahan nggak perlu diganti. Misalnya jerawat pecah, ya kan? Waduh, jerawat pecah nih. Waduh, harus diganti di infus. Nggak usah. Itu sedikit kehilangan darahnya, ya kan? Bila dengan oke. Kelas 2, 15-30% kehilangan darah dia daripada seluruh darahnya. Nah, ini mulai ada respon takikardi, takipnu. Boleh dikasih cairan atau ditransfusi langsung. Kehilangan darah obatnya apa? Darah ya. Cairan itu bersifat sementara ya untuk mengganti volume, tapi dia tidak bisa menggantikan red apa tadi? Red BC ya. Red BC. Perdarahan kelas 3 ini lebih berat lagi, hampir 40% daripada darahnya hilang. Misalnya berat badannya 50, dikali 70 berapa? 3.500. 40%-nya hilang. Kira-kira berapa banyak itu yang hilang tuh dari 3.500? Sekian persen, sekian cc ya. Nah, sekian cc itu hilang, tentunya semakin jelek pasiennya dan dia sudah terpengaruh ke otak, gelisah dia. Urin pun pekat. Kelas 4 di atas 40% perdarahan. Nah, ini harus segera dikontrol perdarahannya dan diganti darahnya. Ini tadi ya. Banyak kali kelas ya kan. Kelas 1 nggak usah dipikirin. Jadi kalian tinggal menghafal kelas 2 dan 3 dan 4. Caranya gimana? Nggak usah dihafal seluruhnya, hafal aja yang tengah. Ya, kelas 3 itu dihafal. Di bawahnya kelas 1, di atasnya kelas 4. Gitu caranya. Paham tah? Ya kan? Paham. Predictive body weight, cara mengukurnya. Ini kalau pakai kalian punya roll, diukur dari ujung kaki ke ujung kepala, dari tumit sampai ke ujung kepala ya, baru dimasukkan nih rumusnya. Ya, dalam inci tapi ukurnya, inci dikurang 60 dikali 2,3, nanti ditambahkan 50 untuk laki-laki, ditambahkan 45,5 untuk perempuan. Dapatlah predictive body weight-nya. Jadi kalau kita udah menghitung kira-kira predictive body weight, tahu kita berat badan pasiennya, tahu kita dia kehilangan, dari tanda-tanda tadi dilihat, wah ini takikardi ini dia di atas 130 heart rate-nya. Udah langsung, oh ya, teringat kita, kelas 3. Kelas 3 perdarahan kehilangan berapa persen? Kira-kira 30-40%. Oke, berat badan dia tadi berapa? Berat badan dia tadi 50. 50 kali 70, 3.500. Dikali 40%, sekian. Berarti dia kehilangan darah, misalnya 1.500 cc, ya kan? Oh, 1.500 cc darah itu kita ganti pakai apa? Pakai darah, berapa banyak? Ya 1.500. Tapi kalau pakai cairan, berapa banyak kita kasih? Kalau kristaloid dikali 3, 1.500 kali 3, 4.500 cc kristaloid kita masukkan. Tapi tentu itu akan kebanyakan, ya kan? Karena dia akan shifting. Waduh, udah nggak sampai situ pembahasannya. Pada trauma, source of hemorrhage, ada fraktur femur paling banyak, ya kan? Sama pelvis satu lagi ya. Bisa sampai 1.500 tuh kumpul di paha kita itu darah. Jadi besar kali pahanya ya kan. Menyebabkan compartment syndrome apalagi. Sama pelvis satu lagi ya. Chest, dada, abdomen. Nah, abdomen kalau kena liver atau spleen, itu darahnya banyak kali ya. Retroperitoneal muscle compartment. Selesai, alhamdulillah. Jadi yang diharapkan tadi gitu, paham shock itu apa. Kedua, tanda-tandanya, tanda-tanda klinisnya, ya kan? Dari pernafasan, airway, apa yang terjadi di airway, takipnu, ya. Takipnu aja udah cukup tuh. Wah, takipnu sampai usaha nafas itu sangat tinggi karena dia mengkompensasi untuk supaya dapat banyak oksigen tadi ya. Kemudian takikardi, akralnya pucat, dingin, basah, di haraban nadinya jauh, tekanannya hampir nggak ada. Kalaupun dapat cepat, ya kan? Takikardi cepat. Nah, lihat apalagi tengok orangnya, mulai gelisah, mulai turun kesadaran, mulai ngantuk-ngantuk, nguap dia, ngantuk, nguap, tiba-tiba nguap, ya kan nguap-nguap. Nah, itu tanda-tanda itu. Orang di spinal, SC nih di spinal, ditidurkan. Terus tiba-tiba dia bilang, mau muntah dok, mau mual.
mual. Nah, itu berarti terganggu tuh. Mulai baroseptor mengirimkan sinyal kepada kemana-mana, termasuk ke yang mengatur keseimbangan, termasuk di telinga. Vasokonstriksi, kemudian nggak ada perfusi ke situ, dia kayak oyong, kayak mual. Kemudian nguap dia tiba-tiba. Ngantuk, Bu, bukan karena nggak tidur tadi malam, karena tensinya turun gara-gara di spinal nggak dilihat. Ya kan, terlalu banyak dosisnya atau ketinggian bloknya, terlalu banyak simpatis yang terblok. Nguap dia, atau dia justru turun kesadaran, tiba-tiba dibangunin, dibajak ngomong nggak mau lagi, itu bahaya. Apalagi sampai kejang itu berarti udah sedikit kali perfusi ke otak gitu ya. Nah itu dari kesadarannya, dari respirasinya, dari kardiovaskularnya, dari kesadarannya kita udah curiga shock. Kalau dari urinnya kan harus pasang kateter dulu, nggak bisa cepat asesmennya. Tapi kelihatan tetap pasang urin supaya kita tahu resusitasi kita. Kita lihat residu daripada urinnya pekat ya kan. Udahlah volume sedikit, warnanya pekat. Kemudian apa lagi? Nah, itulah tanda-tanda awalnya itu ya. Ini ya. Oke. Nah, kalau udah tahu itu, tahu cara mengatasinya. Mengatasinya apa? Ya, perbaikin. Nah, misalnya penyebabnya perdarahan, ganti perdarahannya, dihentikan perdarahannya. Kalau kena kurang cairan, dehidrasi, ganti cairannya. Ya kan? Kalau kena kardiogenik, nah ini agak berat. Pasanglah IABP. Oh, udah bisa kita pasang IABP ya di Murni Teguh katanya sudah bisa memasang intra-aortic BP, blood pressure. Jadi dipasang semacam, nah apa ya? Ya dia kayak bukan pacemaker ya. Kalau pacemaker itu kan untuk meningkatkan heart rate. Maaf, Dok. Ini dia untuk menciptakan tekanan pressure. Izin, Dok. Ya. Sudah jam 8, Dok. Jam 8 ya. Silakan kalau ada yang mau yang lain yang mau bertanya. masuk, Dok. Ya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh nih 5 menit. Ya. Nanya tentang shock atau tentang kehidupan, masalah-masalah pribadi nggak apa-apa juga, ya. Silakan. Ada? Jadi ini nanti tentang fisiologi ini nanti dibaca ya. Ini seru ini. Seru karena semua tubuh kita ini bereaksi. Kalau kalian sudah memahami ini, membaca ini sering-sering, nanti kemana-mana pun dibawakan tentang perubahan respon daripada tubuh terhadap suatu cedera, lebih gampang difahami kalau udah paham ini. Sama tentang hemodinamik teori tadi ya. Ya udah, kalau udah kita akhiri ya. Mudah-mudahan nanti kalau perlu Recording kalau stopped. ditanyakan di apa aja. Japri ya. Baik, Dok. Oke, terima kasih perhatiannya. Kita akhiri sampai sini. Udah di absen? Ada yang mau dibuat pengabsenan, capture segala macam? Kalau udah? Sudah, Dok. Udah ya, oke yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.